Jumpa lagi dari Dewi. Ya, PSU atau Power Supply Unit. Ya, ini adalah komponen untuk memasok daya ke perangkat komputer kita. Kalau yang bentuk seperti ini biasanya untuk PC desktop ya. Dulu nih, kalau memilih PSU ya, Power Supply Unit tadi ya, umumnya yang dilihat itu cuma power outputnya aja atau kasarnya berapa watt. Nah, simple kan gitu ya. Tapi makin lama variabel ya untuk spesifikasi itu muncul ya, tambah banyak lagi. Kalau kita mau pilih PSU tuh jadi lebih rumit. Ada single rail, ada multi rail, jumlah konektornya mesti dibaca, ada modular non modular, ada juga AT+, ada AT+ bronze, silver, gold dan lain-lain. Seakan kurang banyak nih ya. Belakangan ini muncul lagi dua spesifikasi, ATX 3.0 dan PCIe 5.0. Apalagi dua istilah baru ini. Nah, jangan bingung dulu. Dua istilah ini seharusnya justru akan membuat pemilihan Power Supply Unit atau PSU untuk PC desktop jadi lebih sederhana. Kita akan coba bahas yang dua ini dalam video kali ini. Oke, memilih PSU atau Power Supply Unit untuk PC desktop kita, kalau salah pilih apakah PC kita akan terbakar atau meledak? Sebenarnya kalau sampai meledak ya atau terbakar itu sebetulnya selama PSU yang dipilih berasal dari merek yang terpercaya itu seharusnya tidak terjadi. Tapi kan beberapa waktu lalu tuh sempat rame masalah konektor power pada graphics card kelas atas yang bisa terbakar atau meleleh ya. Nah, memang sempat ada kejadian seperti itu. Menariknya, hal yang kita bahas kali ini seharusnya akan membantu menghindari kejadian seperti itu. Terlebih lagi kalau PC kita menggunakan komponen-komponen yang terkini, yang high performance gitu. Termasuk kalau kita pakai GeForce RTX 40 series yang kelas atas. Nah, kami coba jelaskan dan semoga ini bisa lebih mudah untuk dicerna ya. Nah, untuk mempermudah penjelasan satu ini, tentunya kita butuh contoh komponen yang sesuai dengan pembahasan kali ini. Kebetulan ya, MSI lagi meminjamkan satu PC mereka ke lab kami dan komponen-komponen PC itu pas untuk pembahasan kali ini. Jadi kita coba pakai komponen-komponen PC itu sebagai contoh ya. Oke, apa itu ATX 3.0 dan PCIe 5.0 di PSU? Kedua hal ini sebenarnya berkaitan, tapi kita mulai dulu dari ATX 3.0. Ini adalah semacam rekomendasi yang dirilis oleh Intel untuk desain PSU yang dipandang lebih pas untuk kebutuhan saat ini. Salah satu kebutuhan itu adalah terkait graphics card dengan ya kebutuhan daya yang besar ya. Seperti RTX 4090, 4080 gitu ya. 40 kelas atas ya contohnya untuk saat video ini dibuat. Nah, kalau diperhatikan dari spesifikasi, power consumption RTX 4080 itu disebut sebesar 320 watt. Sementara 4090 itu ada di 450 watt. Kelihatannya besar, tapi kalau lihat bahwa PSU di kisaran 700 watt itu masih cukup terjangkau ya sekarang ya. Jadi kayaknya biasa-biasa aja ya. Seharusnya masih bisa ditangani lah selama prosesornya ya nggak gede-gede amat powernya. Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Masalahnya, graphics card dengan kebutuhan daya besar belakangan ini punya kecenderungan untuk menarik daya jauh lebih besar dari yang seharusnya. Loh, ada yang salah dong. Tenang dulu. Itu tidak terjadi terus-menerus. Itu hanya terjadi di waktu yang umumnya sangat singkat sekali ya. Hanya sepersekian detik aja, spiking aja ya. Ini biasa disebut sebagai power spike atau istilah resminya adalah power excursion. Nah, walaupun sangat singkat sekali, kalau tidak bisa ditangani dengan baik oleh si PSU, power spike ini bisa membuat PC kita mengalami crash. Nah, standar baru ATX 3.0 ini menyiapkan PSU untuk mengatasi power spike itu. Jadi kalau PSU-nya udah punya standar yang satu ini, dia bisa menahan power spike sampai dengan 3 kali kebutuhan daya graphics card atau 2 kali total kebutuhan daya sistem. Tentunya untuk waktu yang sangat-sangat singkat. Jadi kalau kalian mau menggunakan tipe GPU kelas atas ya, atau graphics card dengan GPU kelas atas yang mungkin saja menyebabkan lonjakan penggunaan daya sekejap tadi itu ya, standar ATX 3.0 ini jadi sangat penting. Atau kalau kalian mungkin mau beli PSU yang baik dan ada kemungkinan ke depan mau pakai GPU yang kencang tadi, bisa jadi spek ini penting banget buat diperhatikan. Daripada tahun depan saat kalian beli graphics card dengan GPU yang kencang, kita terpaksa harus beli PSU baru lagi. Nah, seiring dengan hal yang tadi itu, konektor khusus yang baru juga disertakan di ATX 3.0, yaitu konektor 12 VHPWR.
Mungkin ini 12 volt high power gitu ya. Atau dikenal sebagai PCIe 5.0. Nah, kenapa kita butuh konektor yang satu ini? Ini adalah bentuk konektor yang evolusi terbaru dari konektor daya khusus untuk peripheral card PCI. Peripheral card PCI itu apa sih? Seperti graphics card contohnya ya, terutama untuk graphics card yang berperforma tinggi pada umumnya ya. Konektor ini menggunakan 12 plus 4 pin. Maksudnya itu loh ya, kalau dilihat yang dicolokkan konektornya tuh, yang lubang-lubang dicolokannya itu ada 12 plus ada 4 lagi yang kecil-kecil. Sebelumnya kita udah mengenal konektor PCIe 6 pin dan 8 pin, alias ada yang 6 lubang dan ada yang 8 lubang. Konektor baru PCIe 5.0 ini bisa masuk daya sampai 600 watt, jauh lebih besar dibandingkan konektor-konektor sebelumnya. Yang 6 pin itu 75 watt, yang 8 pin standar itu 150 watt. Jadi, dengan konektor ini, graphics card dengan kebutuhan daya yang besar yang dulunya butuh 3 konektor 8 pin ya. Iya, jadi colokannya 3 kalau dulu tuh ya. Nah, sekarang bisa ditangani dengan 1 konektor PCIe 5.0 aja, jadi lebih ringkas. Ini membuat jumlah kabel yang terpasang ke graphics card jadi lebih sedikit, mempermudah kita mendapatkan PC atau PC desktop yang lebih rapi. Kan katanya konektor yang high power ini yang menjadi sumber masalah beberapa waktu yang lalu. Itu loh yang konektor power graphics card yang kelas atas itu yang meleleh atau kebakar. Iya bener, tapi masalah itu terjadi di konektor yang berasal dari adaptor atau konverter dari konektor PCIe yang lawas, yang lama ya. Itu sebabnya dibuat standar baru ini. Kalau tidak diperlakukan dan dipasang dengan benar, potensi konektor terbakar atau meleleh memang ada saat kita pakai konverter. Hal ini kemungkinan disebabkan karena konverter itu memaksa daya dari beberapa konektor PCIe yang lawas dari PSU tipe lama untuk digabungkan untuk memenuhi kebutuhan graphics card yang gede banget ya. Dan namanya juga konverter ya. Bisa jadi koneksinya nggak gitu ngepas gitu. Ini tentu akan berbeda dengan konektor native ya, atau yang udah bawaannya dari PSU yang memang didesain sesuai dengan kebutuhan yang ada, alias memang udah dirancang untuk kebutuhan daya besar, bukan mengakali dengan penggunaan beberapa jalur daya digabung jadi satu. Beban di konektor yang baru ini harusnya jadi lebih merata dan ya nggak ada tuh masalah sama koneksi yang nggak ngepas itu, sehingga tidak ada konektor yang beroperasi di atas batas yang wajar yang biasanya bisa berujung menimbulkan panas berlebih seperti saat menggunakan adapter atau konverter. Selain itu, konektor 12 VHPWR PCIe 5.0 yang benar itu memiliki 4 pin ekstra. Tadi ingat ya, 12 plus 4 ya. Nah, yang 4 ini digunakan untuk komunikasi antara graphics card dengan power supply unit. Ini memungkinkan graphics card jadi tahu kondisi beban kerja di PSU. Hal ini diharapkan membuat graphics card tahu batas daya yang tersedia. Jadi dia tidak menarik daya yang lebih dari yang bisa disediakan oleh PSU-nya. Ini mengurangi resiko PC mengalami crash karena dayanya dihabiskan oleh graphics card atau ya kekacauan-kekacauan lainnya. Oke, itu tadi alasan kenapa ATX 3.0 yang disertai dengan konektor PCIe 5.0 itu hadir. Nah, di sini mungkin yang akan jadi pertanyaan adalah konektor PCIe 5.0 itu kan bisa masuk daya sampai 600 watt. Apa itu berlaku di semua PSU? Bagaimana kalau di PSU yang cuma 650 watt total atau malah yang di bawah itu? Kuncinya itu adalah kata sampai dengan ya. Jadi rating 600 watt itu tidak berlaku untuk semua konektor PCIe 5.0 di semua PSU ya. Ya memang konektornya bisa nanggung sampai 600, tapi PSU-nya belum tentu bisa gitu maksudnya. Nah kalau gitu bukannya ini jadi lebih membingungkan ya? Sebenarnya nggak juga. Nah, bahkan kita bisa kembali nih ke cara awal memilih PSU sesuai dengan kapasitas dayanya atau berapa watt. Nah, itu aja yang penting sekarang jadinya. Kenapa begitu? Itu tentu saja tidak terlepas dari standar ATX 3.0 yang menunjukkan kalau PSU sudah disiapkan untuk menangani kebutuhan daya dari PC kelas atas atau PC masa kini. Ingat kan, walaupun ratingnya 600 ya, tapi dia bisa menghandle lonjakan daya yang lebih tinggi, lonjakan daya yang singkat tadi yang lebih tinggi. Sementara itu, tersedia konektor 12 VHPWR PCIe 5.0 menandakan kalau PSU itu siap mengakomodasi grafik saat terkini seperti RTX 40 series yang kelas atas tanpa takut ada masalah. Tentu saja, ke depan akan makin banyak graphics card yang mengadopsi standar konektor baru ini. Jadi, melihat hal tersebut, kita tinggal milih PSU ATX 3.0 dengan PCIe 5.0 dan kita lihat daya sesuai dengan yang dibutuhkan berdasarkan rating konsumsi daya graphics card serta prosesor yang kita pakai. Lebih mudah kan?
Oke, sekarang mari kita contohkan memilih PSU untuk PC masa kini yang high performance ya. PC yang kita gunakan menggunakan komponen house daya nih, seperti ini ya misalnya CPU-nya Intel Core i9 Gen 13, motherboard-nya ini pakai MSI MPG Z790 Carbon Wi-Fi. RAM-nya di sini kita pakai Kingston Fury RGB DDR5 ya 2x16GB. Graphics card-nya kita pakai MSI GeForce RTX 4090 Supreme X. SSD pakai MSI Spatium M470 1TB. Casingnya ini kita pakai MSI MEG Prospect 700R. Lalu untuk cooler CPU pakai MSI MEG Core Liquid S360. Graphics card yang digunakan adalah RTX 40 series kelas atas yang tentunya butuh konektor PCIe 5.0 dong di sini ya. Nah, bagaimana milih PSU yang cocok untuk yang satu ini? Nah, kita akan gunakan PSU dari MSI sebagai contoh nih ya. Kan sebagian besar komponen PC ini udah pakai MSI, jadi sekalian lah MSI semua aja, udah biar seragam logo-logonya ya. Nah, kalau kita cari PSU MSI yang sudah dukung PCIe 5.0, terlihat ada beberapa varian. Mulai dari kapasitas daya 750 watt sampai 1300 watt. Ada dari lini MEG yang paling terjangkau, MPG untuk kelas menengah, dan ada juga dari lini MEG atau MEG ya untuk kelas atasnya. Oh, harus pilih yang mana? Nah, kita bisa lihat dari halaman spesifikasi graphics card yang kita gunakan. Produsen graphics card yang baik dan benar seharusnya mencantumkan informasi mengenai kapasitas daya PSU yang direkomendasikan untuk graphics card-nya. Di halaman spesifikasi MSI GeForce RTX 4090 Supreme X, terlihat kalau PSU yang direkomendasikan untuk digunakan adalah 1000 watt. Jadi, berdasarkan rekomendasi ini, PSU yang seharusnya bisa kita pilih adalah yang MEG AI 1000P PCIe 5.0 atau MEG AI 1300P PCIe 5.0. Kalau mau berjaga-jaga nih ya, yang pakai yang lebih gede ya, siapa tahu nanti mau pasang peripheral lebih banyak atau graphics card yang lebih kencang lagi itu muncul gitu ya. Nah, menariknya MSI sebenarnya sudah menyiapkan rekomendasi yang lebih lengkap untuk pilihan PSU untuk RTX 40 series. Kita bisa lihat dari tabel yang tersedia untuk RTX 4090 kalau prosesor kita pakai adalah Core i9 atau Ryzen 9 seperti di PC yang kita pakai yang kali ini ya. Rekomendasi PSU PCIe 5.0 yang digunakan memang di sini adalah 1000 watt. Sementara kalau kita hanya pakai Core i5 atau Ryzen 5, kita bisa pakai PSU PCIe 5.0 minimal di 850 watt. Rekomendasi untuk GeForce RTX 40 series yang lain juga lengkap nih tersedia di sini ya. Jadi, dengan memilih PSU PCIe 5.0 sesuai rekomendasi itu ya, kita pastinya akan mendapatkan PSU dengan konektor yang sesuai untuk GeForce RTX 40 series. Jumlah konektor yang memadai untuk PC secara keseluruhan, kapasitas daya yang sesuai dengan kebutuhan PC kita, dan PSU yang siap untuk kebutuhan daya PC masa kini. Selain itu, untuk PSU dari MSI, kita juga akan mendapatkan PSU dengan sertifikasi 80+ Gold untuk lini MEG dan MPG, serta 80+ Platinum untuk lini yang MEG-nya. Nah, kalau udah kayak gitu kan lebih mudah, tinggal baca tabel aja. Oh ya, untuk link ke halaman rekomendasi PSU dari MSI bisa cek di deskripsi video ini. Cek situ aja, klik nanti langsung nyampe ke sana ya. Selain itu ada juga link ke produk-produk yang kita gunakan di PC kali ini. Jadi, seperti itu ya, PSU masa kini dan cara memilih PSU di masa sekarang ini. Memang ada beberapa istilah baru yang muncul terkait PSU ini, tapi nggak perlu bingung karena beberapa istilah ini justru bisa membantu memilih PSU yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ingat, PSU itu adalah pemasok daya ke seluruh sistem PC desktop kita. Jadi, saran kami selalu pastikan kita berinvestasi pada PSU yang berkelas untuk memastikan semua komponen kita bisa dipasok daya yang baik dan tidak jadi masalah. Bayangkan nih kalau lagi tanding game tiba-tiba PC-nya restart karena ada masalah dari PSU ya. Wah, berantakan dong ya. Pengalamannya jadi berantakan. Atau lebih buruk lagi nih, kita sedang render video atau lebih parah lagi mungkin animasi 3D itu bisa berjam-jam misalnya ya. Tiba-tiba PC-nya restart atau mati karena masalah PSU. Ya, bisa berantakan tuh kerjaan kita kan. Jadi, selalu pilih PSU dan kualitas yang baik sesuai dengan kebutuhan komponen PC desktop kita untuk memastikan PC desktop kita bisa bekerja dengan baik dan aman. Oke, semoga pembahasan ini bisa membantu pemahaman mengenai standar baru dari power supply unit atau PSU untuk desktop PC modern ya. Saya Dedi Irfan, Jakarta TV.